Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluh ballagha risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa kashafa Allah ta'ala bihi al-ghummah hatta atahu min rabbih al-yaqin. Salawatu rabbina wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, para dokter yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, semua yang hadir hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada maghrib hari ini, di waktu yang mustajab ini, ya Bapak Ibu sekalian, atas izin Allah ya, kita dipertemukan di tempat ini, tentunya atas semua yang Allah berikan, atas semua yang Allah karuniakan, termasuk paru-paru yang kita punya ya. Anda bisa bayangkan tadi tuh qari'ah ya, baca pakai masker. Saya tidak tahu bagaimana caranya kita ambil nafas, keluarkan nafas, kita siksa diri tak ya, minta izin aja begitu. Jangan karena banyak dokter senior di sini lalu kemudian Anda siksa diri Anda. Apalagi dengan harus mujawwad seperti itu harus butuh nafas ya. Saya ini orang yang sering baca Quran dan tahu ikut MTQ musabaqah. Saya bilang ya Allah kasihannya. Jangan kita takut sama manusia nah. Kalau ada dokter tak larang kita buka masker untuk baca Quran, saya yang menghadapi dia insyaallah. Nah, itu tidak perlu dipaksa itu. Justru hal yang mungkin saya bisa bagi juga pada kesempatan hari ini Bapak Ibu sekalian, di antara hal yang bisa menyehatkan paru-paru kalau sunnah Rasulullah, bacaan Quran iya. Kalau Anda latihan baca Quran yang baik dan benar dengan ilmu tajwidnya, maka Anda akan melatih pernafasan. Karena dalam baca Quran Anda nggak boleh curi nafas gitu. Paham maksud saya? Contoh tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Tadi kita baca sudah haqqa tuqatih. Itu perlu kalau kita buka masker tadi itu tidak sampai segitu. Ya, ini kan menyiksa. Ya. Padahal menghirup udaranya, mengeluarkan udaranya kan paru-paru kita butuh udara yang baik gitu ya. Dan percaya sama saya, orang yang baca Quran sehat insya Allah. Memang kita percaya Bapak Ibu sekalian, ada pengobatan dokter, betul. Tapi Anda juga harus percaya ayat Allah dalam surah Al-Isra. Ini ayat Quran. Wa nunazzilu minal Quran. Kami turunkan dari Al-Quran. Ma huwa shifa. Yang menjadi obat. Quran itu obat. Semuanya. Dia obati jantung, paru-paru. Dia obati semua penyakit. Kanker sekalipun. Quran. Ini ayat Allah gitu. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmah. Kami turunkan Al-Quran sebagai obat, syifa, kesehatan, penyembuh. Wa rahmah, dia penyembuh. Rahmat. Wa rahmatul lil mu'minin, dan dia rahmat bagi orang beriman. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Dan tidak ada orang yang bisa mendapatkan kebahagiaan itu kecuali orang beriman Bapak Ibu sekalian. Coba ya Pak, Anda pernah lihat musabaqah? Iya. Wah, selamat datang Pak Jenderal. Ya, Dok, silakan duduk Dok. Ya, cari ke tempat. Ya, insyaallah. Ya, sini Ki, depan ya, depan. Datang Pak Ketua. Anda belum sambutan loh ini, makanya saya tadi tanya mana ini Pak Hari ini. Iya. Senama saya langsung ceramah. Ya. Gimana nih Pak Hari? Saya turun dulu atau lanjut nih? Lanjut Mina? Iya. Baik. Iya. Nah, dalam Al-Quran diceritakan ini bahwa Quran itu obat Bapak Ibu sekalian. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmah. Ini tidak main-main karena Allah sendiri yang mengatakan ayat ini adalah Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'an. Kami turunkan Al-Quran. Ma huwa shifa'. Dia obat nih.
Jadi kalau Anda mungkin menemukan pasien gitu ya, ini kan banyak spesialis ya. Kalau Anda ketemu pasien, terus pasien itu kemudian mengalami penyakit paru yang mungkin Anda unik ketika melihatnya, cobalah sarannya itu jangan cuma obat. Cobalah kalau Anda seorang muslim, seorang mukmin, cobalah minta dia untuk baca Quran. Ini kan sambil sambil praktek, sambil Anda mengobati, sambil Anda dapat pahala gitu loh. Iya. Jadi seorang dokter muslim mukmin beriman pada Allah, yakin dong ayat ini, Al-Isra ayat 82, percaya bahwa ingat, iya, Quran juga itu obat gitu loh. Iya. Coba, nah ibarat paru melatih apa? Pernafasan. Iya. Erat sekali hubungannya dengan nafas. Quran erat hubungannya dengan nafas. Iya. Maka yang bergerak itu ketika Quran, nafas keluar masuk paru-paru ke hidung, ke mulut, tempat keluarnya huruf, ada yang kerongkongan, ada yang di langit-langit, ada yang di ujung bibir. Iya. Mengatur nafas kita. Ini amalan yang dahsyat. Ya, kalau saya boleh katakan ya, kalau mau berkurang tugas tak ya di departemen ini, ya ajak orang baca Quran. Ya. Mengatur nafas. Makanya namanya dalam Al-Quran ada istilah ilmu al-waqfu wal ibtida. Kapan kita mulai membaca, kapan kita mengakhiri. Waqf wal ibtida. Jadi kalau kita tidak sampai nafas, kita berhenti. Kita ambil lagi ayat sebelumnya. Seperti ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Tidak kuat nafas. Kalau saya mau kasih kuat nafas, gimana caranya Pak? Saya ambil nafas. Coba lihat, perhatikan ke depan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sampai nafas saya tuh. Kenapa? Karena saya ngambil nafas. Jadi pernafasan ini erat Bapak Ibu sekalian. Kalau saya ditanya, apa obat yang paling bisa mengobati semua penyakit? Ya pasti saya jawabnya Quran. Karena ngapain saya jauh-jauh? Allah yang mengatakan wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa. Kami turunkan dari Al-Quran yang menjadi obat. Ini mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kalau Anda baca Quran, udahlah lepas maskernya. Karena pasti Anda menyiksa diri Anda. Meskipun Anda bilang saya paru-paru Ustaz, iya. Mohon maaf dok, saya juga pakai masker jika kasihan. Tapi kalau baca Quran lepas. Karena nggak bisa orang baca Quran sambil menutup hidung. Itu nggak mungkin. Karena pernafasan yang akan diolah. Jadi saya sepakat Pak, kita pakai masker, sepakat. Saya juga taat protokol, saya siap. Tapi kalau Quran, saya tidak menganjurkan bacanya pakai masker. Karena Quran tilawah, namanya juga tilawah, dibaca, dibuka maskernya. Lalu kemudian nanti jadi apa Ustadz? Jadi latih. Dan subhanallah, percaya sama saya, Anda bisa buktikan pernafasan Anda sehat dengan Quran. Gimana tidak? Hari-hari baca ayat Allah. Masuk, mau baca Quran tuh ambil nafas, keluarin nafas, ambil nafas, keluarin nafas. Itu mesti, nggak mungkin ada orang baca Quran kecuali kemudian dia harus atur nafas. Makanya hal dalam MTQ, perlombaan baca Quran, yang paling bisa membuat orang nggak jadi juara meskipun dia bagus suaranya, meskipun dia kuat hafalannya adalah apa? Curi nafas. Karena makruh baca Quran sambil potong-potong semau kita. Karena tidak kuat nafas kita. Nah, ini makruh Pak. Ya memang Quran itu ya ambil nafas, alhamdulillahi rabbil alamin, hembuskan, ar-rahmanir rahim, ambil lagi, maliki yaumiddin. Enak kan? Kenapa enak? Bukan karena suara saya bagus, karena ayat Allah yang dibaca. Kalau sudah sesuai kaidahnya pasti enak didengar Bapak Ibu sekalian. Ya kan Pak Jenderal ya? Apa Pak Jenderal kita tes dulu bacanya Qurannya Pak Jenderal. Masya Allah. Ini Pak Ari ya, ini meskipun Jenderal kalau kajian paling pertama, tapi kalau pertanyaan paling sulit pertanyaannya. Cuman kalau sudah istrinya yang bertanya, diam juga dia. Jadi ada istilah Jenderal itu hebat, tapi istri Jenderal jauh lebih hebat. Gitu Pak Jenderal ya, gitu ya.
Masya Allah. Tadi Pak Jeral nggak hadir kajian di belakang. Istri Bapak tadi menanyakan sesuatu. Nanti Bapak tanya aja di istrinya apa tadi yang dia tanya, ya. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada lagi hal yang juga sangat penting dalam melatih pernafasan. Saya tidak sedang menggurui para pakar pulmonologi ya, pulmonologi. Betul Midi? Pulmonologi, tidak. Tapi subhanallah, saya ingin memberitahukan kata Rasulullah SAW. Perhatikan ya, ini berkaitan dengan kehidupan kesehatan juga nih, masya Allah. Rasulullah SAW mengatakan, Basyiril masya'ina fid dhalam. Ada satu lagi ilmu Bapak Ibu sekalian, yang kalau saya mau korelasikan dengan jurusan tak, saya selalu berusaha, Pak. Apa yang memanggil saya, ya saya bahas itu. Ya. Kemarin saya dipanggil komunitas sepeda, ya saya bahas tentang bagaimana berolahraga yang tetap jadi ibadah. Al-mu'minul qawiyyu khairu minal jangan saya bilang Anda ke Sopeng naik sepeda, ke ini naik sepeda, tapi kalau tidak diniatkan ibadah rugi, saya bilang. Ya. Saya diundang kemarin komunitas Vespa, ya saya bahas hati-hati Anda menumpuk-numpuk harta. Ada ayat alhaakumut takasur, hati-hati orang bermegah-megahan. Bayangkan di komunitas itu ada satu orang punya 12 Vespa, yang harga satu Vespa ada yang lebih mahal daripada mobil, mohon maaf ini, mobil Pajero Pak, lewat satu Vespa. Coba ya. Iya, saya berusaha mencari tema yang kita bisa sharing lah. Saya dari Qur'annya, saya dari perspektif hadisnya, karena memang saya pelajari. Ya, dari tamat SD saya belajar agama Bapak Ibu sekalian. Masa tidak bisa kita bahas sesuatu? Nah, agama ini sudah sempurna. Ya. Apa lagi Bapak Ibu? Ada hadis nih, dengarkan. Ya. Yang juga membantu rakyat kita, masyarakat kita untuk membersihkan paru-parunya, Pak. Paru-paru sehat dalam agama itu dianjurkan oleh Rasulullah. Ya. Saya udah pelajari dari Gontor nih hadisnya, tapi saya belum terlalu mendalam. Saya tamat Gontor, saya ngajar, habis itu setelah itu saya ke Sudan S1, S2, S3. Nanti ketika takhassus, ketika ambil spesialis, istilahnya spesialis ya, kalau di dunia kedokteran, ketika S2 magister baru kita ngerti, oh penjelasannya ini. Dulu sekedar tahu, ternyata nggak tahu ngejelasin. Nah, sama lah mungkin teman-teman residen. Kenapa kemudian dari dokter umum untuk jadi spesialis butuh 8 semester gitu ya? Gitu ya, Mas Zamzam ya? 8 semester ya, Mas Zamzam? Iya. Iya. Kenapa butuh itu? Ya, karena Anda butuh untuk sampai pada tingkatan mengerti. Nah, saya ketika kemudian mau mengerti itu, saya ternyata dapat penjelasan, subhanallah. Coba lihat ya penjelasannya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, Basyiril masya'ina fid dhalam. Sampaikan kabar gembira, coba, kepada orang-orang yang berjalan di tengah kegelapan malam. Apa hubungannya malam dengan paru-paru? Oh tunggu dulu, ini bukan sekedar malam, ini malam yang menjadi pagi. Basyiril masya'ina fid dhalam. Sampaikan kabar gembira kepada orang yang suka keluar dari rumahnya, berjalan di tengah kegelapan malam. Tahu yang dimaksud Rasulullah ini kegelapan malam apa? Kegelapan malam untuk apa? Untuk sholat subuh bin nuritam yaumal qiyamah. Dengan apa? Dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Ternyata Pak, keluar sholat subuh, jalan kaki ke masjid. Wah, keterlaluan kalau Pak Ari naik motor, orang masjidnya samping rumah. Harus jalan itu Pak. Bahkan Pak Ari, tabekna, dulu zaman Rasulullah, sahabat itu yang deket-deket rumahnya dari Nabawi, itu dia putar supaya dia dapat pahala yang kata Rasulullah, satu langkahnya kebaikan, satu langkahnya menggugurkan dosa. Mohon maaf Pak Ari, dalam hal ini ketika kami resmikan masjid di kompleks Bapak di Halmin sama Pak Wali waktu itu ya, saya langsung berpikir, saya bilang, susah ini kodong dapat penghapus dosa Pak Ari. Kecuali Bapak keluar kompleks cari masjid yang lain Pak. Iya. Karena lumayan itu Pak. Bayangkan ya, jalan satu langkah kanan ke depan, pahala. Satu langkah kiri ke depan, menghapus dosa. Ini hadis loh Pak. Nah, kita jurusan hadis ya, kita dibaiat juga. Sebagaimana ada sumpah dokter, kita juga ada sumpah ahli hadis. Haram pakai hadis palsu, apalagi hadis dhaif, apalagi hadis mungkar. Nggak bisa Pak, kita harus hadisnya yang sahih. Anda tahu Bapak Ibu sekalian, Rasulullah mengatakan, Basyiril masya'in, sampaikan kepada orang yang keluar sholat subuhnya. Keluar sholat subuh, bin nuritam yaumal qiyamah. Ketika dia jalan keluar rumah, berjalan kaki, dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Oke, Ustadz, sekarang mana hubungannya dengan paru-paru? Lihat. Ketika kemudian salah seorang bertanya kepada sahabat, dia katakan,
Mengapa? Udara di waktu subuh itu segar. Siapa yang biasa sering jogging subuh-subuh? Coba habis sholat subuh, pernah nggak hidup udara subuh, Pak? Bandingkan dengan udara siang, bandingkan dengan udara sore, bandingkan dengan udara maghrib, bandingkan apalagi maghrib. Oh, paling tidak enak udaranya. Anda tahu kenapa maghrib paling tidak enak udaranya? Karena Rasulullah SAW mengatakan, masukkan anak-anak kalian ke dalam rumah-rumah kalian di waktu maghrib. Karena di waktu maghrib, iblis-iblis dan syaitan-syaitan berkeliaran. Jadi ada sunnah, Pak, kalau sudah datang azan maghrib, itu anak-anak kecil itu harus masuk rumah. Anda lihat anak ayam, kalau sudah masuk maghrib, itu dia kasih masuk anaknya, anak-anak ayam itu dikasih masuk ke dalam kandangnya. Ini ayam. Ada hadis Rasulullah SAW sampaikan kepada orang-orang agar mereka memasukkan anak-anaknya ke rumah-rumah di waktu maghrib. Kenapa, Pak, azan maghrib? Kenapa waktu maghrib banyak musibah, banyak kecelakaan, banyak orang jatuh dari tangga, banyak macam-macam kejadian? Karena iblis baru-baru fresh-freshnya berkeliaran. Kapan iblis berkeliaran, Pak? Maghrib. Makanya kapan maksiat paling banyak? Siang atau malam? Malam. Kapan perzinahan paling banyak? Malam. Kapan diskotik buka? Malam. Ini semua ada dalilnya, Pak, dalam ilmu agama. Kenapa orang bermaksiatnya banyak yang malam, Ustadz? Ya karena jelas iblisnya berkeliaran ketika azan maghrib. Makanya anak-anak kecil jangan dibiarkan main di maghrib-maghrib, Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang apa hubungannya subuh? Yang kita diperintahkan jalan kaki ke masjid. Bahkan Rasul mengatakan, sampaikan kabar gembira dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Orang yang mau dapat cahaya sempurna hari kiamat, rajin-rajin keluar sholat subuh. Dan kalau bisa jalan kaki Bapak Ibu sekalian. Bertanya salah seorang sahabat, dia katakan, mengapa udara di subuh hari begitu terasa nikmat, begitu terasa segar? Apa jawabannya? Para sahabat waktu itu, mereka terdiam. Lalu kemudian salah seorang sahabat mengatakan, karena Anda sedang menghirup udara Allah bersama orang beriman. Lalu sahabat yang bertanya, kenapa Anda mengatakan bersama orang beriman? Lalu kemudian sahabat yang menjawab, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asqalus salati 'alal munafiqin. Rasulullah mengatakan, salat terberat, gak mungkin mampu untuk orang-orang munafik, salatul fajri wa salatul isya. Dua salat yang paling berat bagi orang munafik, Bapak Ibu sekalian, salat subuh dan salat isya. Jadi kalau ada Bapak Ibu, aduh, nauzubillah ya, sudah, Ustaz, kenapa ya saya susah sekali salat isya? Kadang-kadang saya bilang, saya tidur dulu deh, kecapean. Nanti saya bangun salat isya malam. Tiba-tiba bangun sudah azan subuh, berarti lewat isyanya. Subhanallah. Ini kalau sudah suka menunda-nunda sholat subuh dan sholat isya, ini tanda-tanda kemunafikan. Hati-hati. Karena sholat paling berat bagi orang munafik adalah sholat subuh dan sholat isya. Dikatakan, kenapa sholat subuh? Kenapa waktu subuh udara segar? Sehingga paru-paru kita yang menghirup udara, hidung kita, ketika kemudian kita mau bernafas sehat, udaranya masih segar. Bukan hanya tentang teori, oh karena belum banyak asap, Ustadz. Bukan. Sahabat punya jawaban yang lain, mengambil perkataan Rasulullah. Apa perkataan Rasulullah? Salat paling berat bagi orang munafik salat subuh. Maka kalau Anda keluar salat subuh, yakin Kak, Pak, percaya sama saya, Bu, yang keluar bersama Anda salat subuh itulah orang beriman. Karena berat salat subuh itu bagi orang-orang munafik. Coba bayangkan. Ini masalah salat saja sudah ada lagi kaitannya dengan nafas. Inilah yang Anda teliti semua, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Anda nanti ahli pulmonologi yang bisa mengkaitkan hadis-hadis Rasulullah, mengkaitkan ayat-ayat Allah. Quran tadi berkaitan dengan nafas, nafas paru-paru, Pak. Berkaitan dengan udara. Coba. Ini baru 2 hadis, Pak. Kita masih punya 100 hadis tentang paru-paru dengan amalan-amalan yang kalau kita bahas ya enggak sambutan nanti Pak Ketua ya. Iya. Jangan, antus gantian dong. Iya. Saya sisakan Ki 5 menit untuk sambutan. Iya. Anda harus sambutan dong. Anda tuan rumah ini. Iya. Nah, baik. Terakhir Bapak Ibu sekalian, yang saya ingin tekankan juga pada para dokter semua. Mudah-mudahan bisa saling diamalkan. Ya, tadi kan kita
Tadi ada 2 amalan ya, yang dari hadis tadi, baca Quran dan sholat subuh di waktu pagi, Pak. Makanya ibu-ibu, Ustadz, apa hukumnya ibu-ibu ke masjid? Ibu-ibu ke masjid, hukumnya kalau mau dibilang sunnah, enggak juga. Karena ada hadisnya, Rasulullah SAW mengatakan, sebaik-baik sholatnya wanita itu di rumah-rumah mereka. Tapi ada hadis terpisah, Bu. Rasul mengatakan, la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Jangan pernah kamu larang wanita-wanita dari hamba Allah yang mau ke masjid-masjid Allah untuk ikut sholat. Jadi gimana menggabungkan kedua hadis ini? Hadis pertama mengatakan sebaik-baik sholatnya wanita di rumah. Artinya kalau laki-laki sholat di masjid berjamaah dengan perempuan sholat di rumah sendiri, sama pahalanya. Bisa dipahami? Tapi ada hadis terpisah, la tamna', jangan larang, kata Rasulullah, ima Allahi masajid Allah. Jangan larang wanita-wanita dari hamba Allah untuk menuju rumah-rumah Allah. Artinya kalau ibu-ibu mau ke masjid nggak boleh dilarang. Tapi kalau ibu mau sholat, sebaik-baik sholatnya ibu di rumah. Cuman kalau mau ke masjid tujuannya harus ada. Seperti tujuannya Ustadz, setiap langkah kaki menghapuskan dosa, setiap langkah kaki menambah pahala. Ustadz, kalau ke masjid biasa ada kajiannya, ada ceramahnya, biar dapat pahala majelis ilmunya, itu boleh ke masjid. Atau ibu juga mau mengambil hadis tadi, seberat-beratnya sholat untuk orang munafik, sholat subuh, mau dapat hadis yang tadi manfaatnya, basyiril masya'ina fil dhalam, sampaikan kabar gembira yang keluar dari rumahnya, berjalan kaki menuju masjid untuk sholat subuhnya dengan cahaya yang sempurna hari kiamat. Kan ibu-ibu nggak bisa kalau sholat di rumah, nggak mungkin dapat cahaya sempurna ini. Gimana cara dapat cahaya sempurnanya? Ya keluar rumah, pergi sholat subuh berjamaah di masjid, baru dapat pahala cahaya yang sempurna hari kiamat. Makanya bercahayalah wajahnya orang-orang yang nanti rajin keluar sholat subuh ke masjid. Kenapa? Karena ada janji dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang bahaya, ini mohon maaf ya, tidak menyindir satupun di antara kita. Yang bahaya justru kalau kebalik, ibu-ibunya suka ke masjid, bapaknya suka sholat di rumah. Ini bahaya, Pak. Yang meramaikan masjid itu rijal, laki-laki. Yang menghidupkan masjid itu rijal, lelaki sejati. Kalau Anda mau tahu lelaki sejati versi Allah, carilah mereka di masjid-masjid ketika azan berkumandang. Itulah laki-laki sejati versi Allah. Sebagaimana dalam surah An-Nur, Allah mengatakan, ya, fihi rijal, di dalamnya ada laki-laki sejati, ya. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh. Di dalam rumah Allah itu ada orang-orang yang diangkat derajatnya, disebutkan terus nama Allah di dalam rumah-rumah Allah itu, di dalam masjid-masjid itu. Yudhkara fiha ismuh, yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asali rijal. Laki-laki yang tidak pernah ditipu oleh dunia. Ketika azan memanggil, dia dahulukan panggilan Allah. Rijalul la tulhihim tijarah. Laki-laki yang tidak disibukkan dengan perdagangan. Azan stop dulu urusan dunia, azan stop dulu urusan kerja. Makanya kalau lagi cari operasi, Pak, hindari waktu sholat ya. Sangat berdosa dokter tahu operasinya lama lalu dia cari waktu sholat, berdosa, Pak ya. Kecuali dia sudah prediksi bahwa oke, sudah 3 jam. Ternyata setelah 3 jam molor gitu. Anda prediksi 3 jam operasi, selesai sebelum zuhur, lalu molor, itu nggak apa-apa. Tapi kalau Anda sudah tahu nggak mungkin kurang dari 3 jam, lalu Anda ambil jam 12, Anda zalim dan berdosa. Karena Anda mengambil waktu Allah. Ini peringatan untuk semua dokter. Dan setiap saya diundang di bedah, saya sampaikan. Saya diundang di semua dokter, saya katakan, zalimnya yang mengambil waktu operasi di waktu sholat. Anda berhadapan dengan Allah, itu jatah Allah. Ya, ini penting Bapak Ibu sekalian, saya mengingatkan. Ya, jadi ukur baik-baik. Ya. Tapi kalau Ustadz sudah diukur ternyata belum selesai, Allah Maha mengetahui Bapak Ibu sekalian. Tidak mungkin Allah hukumi kita kalau kemudian kita sudah ukur. Bahkan Ustadz kalau lewat sholatnya, tidak apa-apa, bisa dijamak dalam keadaan darurat. Contoh, Dokter Ari sudah ambil jam 9, jam 12 belum selesai. Ustadz parah ini penanganannya. Jam 1 belum selesai, jam 2 belum selesai, jam 3, jam 4 asar baru selesai. 7 jam dia kerja. Contoh aja ya. Maka dari waktu itu Dokter Ari boleh menjamak zuhur dan asarnya karena keadaannya darurat.
Dalam kaidah usul fiknya ad-daruratu tubihul mahdurat. Ketika keadaannya darurat, maka yang tidak boleh itu dijadikan boleh dalam syariat kita. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa jadi tambahan wawasan untuk kita semua. Tadi ada 2 amalannya yang saya titip ya. Kalau saya mau titip banyak nggak cukup waktunya. Saya izin untuk mempersilahkan Pak Ketua ya, sambutanlah walau sedikit Pak ya. Kalau Anda tidak sambutan saya pulang ini Pak ya. Karena tadi saya kaget habis baca Quran tiba-tiba saya ya. Kan biasanya harus ada dulu ya sambutan siapa gitu kan, memperkenalkan ini komunitas apa. Kenapa bisa ada Pak Jenderal datang di sini ya, Jenderal Masya Allah ya. Kita biar tahulah ya. Barakallahu fikum ya. Dan juga ingat Bapak Ibu sekalian, nanti menjelang maghrib sebelum berbuka ini masih ada ya 6 menit ya sampai 8 menit ini saya lihat ya, Anda berdoa banyak-banyak ya. Karena ini hari Jumat, kata Rasulullah, doanya orang muslim di hari Jumat setelah sholat asar sampai menjelang maghrib itu mustajab. Semakin dekat waktu maghrib semakin mustajab ya. Jadi Pak Ketua jangan lama-lama Pak Ketua ya, biar banyak orang bisa berdoa ya. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kebenaran dari Allah ya. Sepakat tidak sepakat, amalan tadi memperbaiki paru-paru. 1 baca Quran, 2 sholat subuh berjamaah di masjid, keluar dari rumah untuk menghirup udara di waktu subuh. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.